Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan alur cerita film Layangan Putus episode 7A. Selamat menyaksikan. Di cerita sebelumnya, Kinan bertengkar hebat dengan Aris akan selingkuhannya Aris dengan Lydia. Pertengkaran ini berakibat fatal pada kehamilan Kinan. Kinan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan terpaksa melakukan persalinan. Namun sayangnya, bayinya tidak bisa diselamatkan. Bayi Kinan akhirnya meninggal. Kinan sangat terpukul dan memaksa untuk pulang, meski kondisinya belum pulih pasca persalinannya. Ibu Kinan memberikan kekuatan kepada Kinan di tengah keputusasaannya. Upacara pemakaman Reno, bayi Kinan, yang meninggal pun akhirnya dilangsungkan. Di saat pemakamannya pun, Lydia menyempatkan hadir dan menyampaikan bela sungkawa ke Kinan. Kebayangkan bagaimana perasaan Kinan saat itu? Sesampai di rumah, Kinan langsung menuju ke kamar yang sedianya diperuntukkan untuk Reno, anak keduanya. Ia pun memeluk guling Reno. Raya pun tak kalah terpukulnya. Ia pun memeluk juga guling Reno dan menanyakan ke Kinan apakah kini Reno di surga. Kinan pun mengiyakannya. Di kamar, Aris berusaha untuk mendekati Kinan. Namun Kinan memilih untuk menghindar dan menuju kamar Raya. Di kamar, Raya sudah tertidur dan Kinan akhirnya curhat tentang perasaannya ke ibunya. Aris pun menyempatkan menuju kamar Reno. Ia pun bersedih. Sementara itu, Mbok Tun menyampaikan kalau yang kue untuk tahlilan tidak bisa diantar karena anak dari pengantarnya sedang sakit, sehingga harus diambil sendiri. Aris pun menawarkan diri untuk mengambilnya. Ia pun ingin mengajak Kinan, namun Kinan menolaknya. Saat dalam perjalanan mengambil kue untuk tahlilan, Aris pun akhirnya menelpon Lydia. Lydia begitu gembira karena ditelepon Aris. Lydia merasa kalau ia sebagai penyebab semua ini. Aris pun meyakinkan Lydia bahwa Lydia bukanlah penyebabnya. Wah, parah banget nih, pakai acara bilang I love you lagi. Malam harinya, Kinan tidak bersedia sekamar dengan Aris. Keesokan harinya, ibu Kinan pulang dan menyampaikan kepada Aris bahwa ia tidak menyalahkan Aris. Namun, dia menyayangkan karena semua firasatnya dulu terbukti. Nah, bagaimana sih sebenarnya firasatnya? Jadi, dulu saat Aris melamar Kinan, ibunya sempat menyampaikan bahwa ia mempunyai perasaan tidak enak terhadap Aris. Meski saat itu Aris terkesan sempurna, namun Kinan tetap bersikukuh. Malam harinya, Aris berusaha untuk mendekati Kinan kembali di kamar Reno dan menawarkan untuk membereskan barang dan kamar Reno. Kinan menolaknya dan terjadi kembali pertengkaran. Aris meminta Kinan untuk bisa move on. Namun Kinan menjawabnya dengan menyatakan bahwa semua yang membuat dia bahagia sudah tidak ada lagi, termasuk Kapadokia dan Reno. Kinan juga menyatakan bahwa Arislah penyebab Reno meninggal. Aris lantas meninggalkan Kinan. Dan tahu kan menuju kemana? Ya ke Lydia lah, kemana lagi? Masa ke Mbok Tun? Aduh.